Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel VIP Inc. Materi kami kali ini adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Ini merupakan tugas komunikasi data dan jaringan komputer dari Universitas Negeri Medan. VIP Inc. beranggotakan 3 orang. Yang pertama Diki Sambora Sitompul, Farhan Daulay, dan Steviana Viviola Wicesti Nasution, dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Yang pertama itu adalah pengertian dari DHCP. DHCP adalah sebuah protokol standar yang digunakan untuk mendistribusikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan. DHCP memungkinkan perangkat-perangkat untuk mendapatkan alamat IP, subnet mask, gateway default, dan informasi DNS secara otomatis tanpa perlu dikonfigurasi secara manual. Ibaratnya tuh begini, kita memiliki sebuah ruangan besar, kita memasuki sebuah ruangan besar, dan ketika kita memasuki ruangan tersebut ada seseorang yang memberikan kita tempat duduk secara otomatis yang telah ditentukan, sehingga kita tidak perlu mencari kesana kemari untuk tempat duduk kita. DHCP itu seperti itu. DHCP melakukan hal yang sama seperti itu perangkat di jaringan, memberikan alamat IP secara otomatis sehingga perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa harus diatur manual. Selanjutnya adalah perbedaan dari DHCP server dan DHCP client. DHCP server itu memiliki peran penyedia alamat IP dan informasi jaringan, sedangkan DHCP client memiliki peran peminta alamat IP dan informasi jaringan. Untuk fungsi utamanya, DHCP server menjalankan layanan DHCP mengelola IP pool, dan untuk DHCP client memiliki fungsi utama mengirim permintaan, menerima tawaran IP dari server DHCP, menerima konfirmasi IP yang disewa. Untuk lokasi dari DHCP server, router atau server jaringan yang terpusat, dan untuk DHCP client, lokasinya itu semua perangkat jaringan yang membutuhkan IP seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Pada DHCP server, konfigurasinya memuat IP pool dan opsi konfigurasi tambahan. Untuk DHCP client, konfigurasinya untuk mendapatkan IP secara otomatis. Contoh dari DHCP server adalah perangkat lunak DHCP server diinstal pada router atau server. Dan untuk DHCP client, contohnya yaitu pada sistem operasi perangkat lunak. Bayangkan DHCP server itu adalah orang yang memberikan kita tempat duduk kepada tamu di sebuah ruangan yang besar tadi. DHCP server itu memiliki daftar alamat yang tersedia dan memberikan satu kepada setiap orang yang masuk ke dalam ruangan besar tersebut. Dan untuk DHCP client itu, mereka yang datang tanpa alamat tempat duduk dan meminta satu kepada pemberi alamat DHCP server. Setelah menerima alamat, mereka dapat duduk dan bergabung dengan acara tanpa harus khawatir mencari tempat duduk mereka sendiri lagi. Kemudian fungsi DHCP server. Yang pertama ada menjalankan layanan DHCP. Yang kedua memiliki kumpulan alamat IP yang tersedia atau IP pool. Yang ketiga merespon permintaan atau request dari perangkat klien yang membutuhkan alamat IP. Yang keempat ada menyewakan atau list alamat IP kepada perangkat klien untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, memberikan informasi konfigurasi jaringan tambahan, subnet mask, gateway default, dan server DNS. Dan yang keenam, memperbarui atau merenew atau mengembalikan atau merilis alamat IP yang disewa. Adapun untuk kelebihan dari DHCP yaitu ada satu, memungkinkan administrator jaringan dengan mudah menetapkan nomor alamat IP ke komputer di jaringan secara otomatis tanpa harus mengisinya secara manual. Kedua, dapat melayani jaringan yang besar dan konfigurasi TCP
IP secara kompleks. Ketiga, memudahkan proses transfer data PC klien lain atau PC server. Yang keempat, mencegah terjadinya konflik IP. Yang kelima, memungkinkan klien menggunakan alamat IP yang dapat digunakan kembali, yang berarti klien dapat menggunakan alamat IP tersebut ketika mereka tidak menggunakannya atau dinonaktifkan. Yang keenam, mengizinkan alamat IP secara dinamis dan pengaturan lainnya. Yang ketujuh, menyediakan satu IP alamat dan parameter konfigurasi klien lainnya seperti server DNS dan gateway default. Dan yang terakhir, memungkinkan klien menggunakan satu alamat IP server untuk jangka waktu tertentu. Selain kelebihan, DHCP juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu 1. Tidak adanya otorasi atau pembuktian keaslian selama adanya komunikasi antara DHCP server dan DHCP klien. Oleh karena itu, server DHCP tidak mengetahui apakah ada klien DHCP yang tidak sah di jaringan. Demikian pula, klien DHCP tidak menyadari bahwa ada server DHCP yang tidak sah di jaringan. Akibatnya, mungkin ada server dan klien DHCP jahat atau komputer yang tidak berada dalam jaringan yang sedang dibuat. Yang kedua, setiap penetapan nomor alamat IP bergantung pada server. Jadi, jika server down, maka semua klien akan terkena dampaknya. Misalnya terputus atau tidak bisa terhubung satu sama lain. Cara kerja DHCP, yang pertama ada list request, yaitu proses saat klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Lalu, IP list offer, yaitu proses saat DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Lalu, IP list selection, yaitu proses saat klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan pesan menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu, IP list acknowledge, yaitu DHCP server memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Setelah itu, server meminjamkan list nomor IP yang ada ke DHCP klien dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Yang terakhir, list period, yaitu proses saat pemakaian DHCP klien dinyatakan selesai. Nomor IP akan dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP kepada klien yang membutuhkan. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi, DHCP memberikan banyak manfaat dalam kemudahan pengelolaan, efisiensi, skalabilitas, dan optimasi penggunaan alamat IP. Namun, penting untuk mempertimbangkan potensi kekurangannya seperti ketergantungan pada server, masalah keamanan, kontrol granular yang terbatas, kompatibilitas, dan kompleksitas implementasi. Keputusan untuk menggunakan DHCP harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan spesifik jaringan dan keahlian administrator. Sekian materi kami tentang DHCP. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.